melalui bahasa seni, melalui gerakan seni, melalui kebersamaan dan kolaborasi dengan seniman dan kepada siapapun. Maka art job ini buat saya adalah sebuah karya seni yang kemudian ini harus berguna kepada siapapun. Halo sahabat Erlangga, kembali lagi di AirPod, Erlangga Podcast bersama penerbit Erlangga tentunya. Nah, apa kabar nih semuanya? Semoga semua sahabat Erlangga tetap sehat, tetap semangat menjalani aktivitas, dan bila sahabat Erlangga harus beraktivitas di luar rumah, jangan lupa ya untuk disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Tentunya kita harus tetap berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Kita juga harus yakin kalau Indonesia pasti bisa kembali pulih dan Indonesia pasti bisa melalui semuanya dengan baik. Oke, sahabat Erlangga, perkenalkan saya Fiska Rizky. Saya akan menjadi host pada Erlangga Podcast kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat menarik nih, khususnya untuk sahabat Erlangga yang merupakan penyuka seni. Sehingga sayang banget apabila dilewatkan. Hari ini kita akan mengajak sahabat Erlangga untuk menyaksikan obrolan seru dan menarik dengan tema Art Joke 2021, Arts in Common, Time to Wonder. Nah, tentunya saya nggak akan sendiri pada kali ini. Saat ini telah bergabung bersama saya, yaitu Mas Heri Pemat, pendiri Art Joke. Oke, halo Mas Heri. Halo Mbak. Hai, oke, apa kabar nih Mas? Baik, Baik sehat. Ya, alhamdulillah. Tetap semangat ya Mas ya. Harus. Dan tetap di rumah aja. Ya, saya di galeri. Oh, di galeri, tetap di galeri aja. Oke deh Mas Heri. Nah, sebelum kita bincang-bincang nih Mas, saya mau memperkenalkan profil singkat dari Mas Heri sendiri. Perjalanan dari Mas Heri Pemat di dunia seni berawal saat ia menempuh pendidikan program studi seni lukis di Institut Seni Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan ISI Yogyakarta pada tahun 1996. Nama Heri Pemat bukan sosok asing dalam penyelenggaraan pameran seni di Indonesia ya, sahabat Erlangga. Sebut saja Art Joke, sebuah pameran di Yogyakarta sejak tahun 2008 yang disebut-sebut sebagai pameran terbesar di Asia. Wow, keren banget nih Mas Heri. Nah, kini Mas Heri Pemat pun semakin akrab dengan Bali. Sejak tahun 2018, Mas Heri menggagas lahirnya Art Bali untuk pameran Art Bali 2019 yang digelar di ABBC Building Nusa Dua, Badung. Ini dilangsungkan selama 3 bulan ya Mas ya. Mulai dari 13 Oktober 2019 hingga 13 Januari tahun 2020. Oke, sahabat Erlangga. Mungkin Mas Heri mau menyapa sahabat Erlangga nih Mas, silahkan. Ya, halo sahabat Erlangga, senang sekali bisa ketemu untuk yang kedua kali atau kesekian kalinya di program podcast ya dengan Art Joke gitu, yang tentu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Erlangga atas kerjasamanya, dukungannya untuk Art Joke, dan juga mungkin sudah juga mendukung terhadap program-program seni di tanah air gitu ya. Terima kasih dan salam kenal. Mari kita ngobrol. Oke. Oke nih Mas, kita langsung aja kali ya mulai bincang-bincang mengenai tema hari ini, yaitu tentang Art Joke 2021, Arts in Common, Time to Wonder. Nah, tahun ini Art Joke berlangsung dari 8 Juli hingga 31 Agustus 2021. Kerennya nih sahabat Erlangga, festival seni bertaraf internasional ini bisa dinikmati para pecinta seni secara luring maupun daring. Keren banget bukan? Nah, namun sebelum kita berbincang banyak nih, sebelum terlebih dahulu kita menceritakan, tolong Mas Heri bisa menceritakan kepada sahabat Erlangga yang belum tahu banyak nih tentang apa sih kegiatan Art Joke itu? Iya, Art Joke sendiri kalau teman-teman sahabat Erlangga yang mungkin belum pernah gitu, mungkin baru mendengar itu, sebenarnya Art Joke ini adalah Art Joke yang sudah ke 14 tahun. Jadi sejak tahun 2008 kami melaksanakan kegiatan Art Joke atau ini sebuah pameran seni rupa kontemporer ya. Karya seni yang ada di dalamnya itu memang mengedepankan
sesuai dengan misi dan visinya bahwa Arjok itu pengen membuat memperkenalkan kepada publik dan mendekatkan kepada publik seni rupa sedekat-dekatnya gitu kan. Jadi dengan konten seni rupa kontemporer, jadi mudah-mudahan dengan adanya pameran yang selalu konsisten sampai 14 tahun ini, publik atau setidaknya orang-orang di sekitar kita itu semakin paham, semakin akrab, dan semakin bisa mengapresiasi perkembangan seni rupa kontemporer di Indonesia melalui pameran Arjok. Dan sekali lagi sudah 14 tahun, artinya sebenarnya sudah jutaan orang untuk nonton Arjok ini selama 14 tahun ini dari mana-mana. Cuman ya kita masih berjuang bagaimana kemudian setiap penyelenggaraan Arjok itu selalu masih membutuhkan dukungan dari para stakeholder, terutama pemerintah dalam hal ini negara Indonesia, semakin lebih mendukung kegiatan pameran-pameran semacam Arjok. Begitu. Jadi mudah-mudahan Arjok ini bisa men-trigger, bisa menginspirasi penyelenggara seni, stakeholder seni, misalnya entah itu institusi swasta, mungkin juga para pengusaha gitu, untuk semakin mencintai karya seni dari karya seniman-seniman kita gitu ya. Jadi Arjok ini adalah tempat memperkenalkan karya-karya kontemporer pada publik seluas-luasnya. Oke, sahabat Erlangga. Jadi tujuannya itu keren banget sih untuk menginspirasi dan lebih mendekatkan seni kepada masyarakat ya Mas ya. Betul. Oke, berikutnya nih Mas. Apa sih misi utama dari Arjok, terutama dengan tema Arjok 2021 Arts in Common Time to Wonder? Kalau bercerita misi setiap Arjok itu ya dari tahun ke tahun itu sebenarnya visi misi secara umum itu sama, bagaimana mendekatkan seni rupa kontemporer kepada publik sedekat-dekatnya, dan setiap penyelenggaraannya selalu ada tema. Jadi temanya macam-macam, dari mulai looking east, kemudian berurutan itu kadang-kadang sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat atau kondisi ekonomi politik yang ada di Indonesia, itu selalu biasanya direspon dengan tema. Nah, tahun ini itu masih terkoneksi dengan tahun lalu, tahun 2019 maksudnya, tentang Art in Common. Art in Common waktu tahun 2019 adalah Art in Common, common space, jadi bicara mengenai tema-tema ekologi dan lingkungan. Kemudian tahun 2020 karena pandemi kami membuat Arjok Resilient, itu karena merespon kondisi di mana itu pandemi tahun pertama, tentang bagaimana kita membuat Arjok ini sebagai sebuah pameran yang dalam tanda kutip pameran emergency response, jadi tentang bagaimana kita merespon kondisi pada saat itu yang kita sedang dilanda pandemi tahun pertama. Nah, di tahun kedua pandemi yang tahun 2021 ini, kita melanjutkan tema Art in Common Time to Wonder. Jadi mengenai Time to Wonder itu sendiri sebenarnya sangat relevan dengan kondisi terakhir hari-hari ini di sekeliling kita, bagaimana pandemi itu belum pergi, masih melanda di negara kita, kemudian itu masih relevan. Dan berbicara mengenai waktu, keajaiban waktu, baik itu refleksi tentang sejarah atau masa lalu, dan mungkin juga seniman banyak yang merespon juga tentang masa depan. Entah itu memprediksi atau bahkan merayakan masa depan itu sangat mungkin. Tapi dalam hal ini semangatnya Arjok adalah di mana merespon tentang kondisi yang akhir-akhir ini kita tahu, pandemi tahun kedua ini makin berat, maka Time to Wonder atau bisa diartikan itu adalah keajaiban waktu begitu. Nah, sangat-sangat relevan bagaimana kita itu bisa mengisi dalam kondisi seperti apapun, bisa berbuat sesuatu dalam kondisi apapun. Nah, ini terefleksi dalam kegiatan Arjok. Kita tidak menyerah, tapi justru bagaimana kegiatan semacam Arjok, kegiatan seni, gerakan seni itu kemudian mampu berdampingan dan bersahabat dengan
pandemi, sehingga itu harapan besarnya kita bisa memberi semangat pada siapapun, bisa memotivasi pada siapapun dengan apa yang ada dalam kegiatan atau program-program Arjok. Nah, programnya ada banyak, ada Meet the Artist, Curatorial Tour, walaupun sifatnya masih daring gitu ya, tapi kita juga mengupayakan untuk bisa dialami langsung, tentu dengan menunggu PPKM selesai atau menunggu izin dari pemerintah itu selesai. Banyak kegiatannya, tidak hanya itu, tapi banyak ada juga kita memberi penghargaan kepada seniman muda yang terpilih oleh juri yang ditunjuk untuk mendapatkan piagam ataupun mendapatkan pemenang gitu, menjadi pemenang supaya memotivasi lagi seniman-seniman muda yang terlibat dalam Arjok. Dan juga ada kegiatan lain seperti kunjungan dari beberapa kampus, beberapa sekolahan, sekolah menengah tingkat atas gitu, untuk bisa belajar bagaimana Arjok ini digelar ataupun ingin belajar ada apa aja sih di dalam Arjok ini. Dengan karya-karya seniman yang terbaru, mereka membicarakan apa, mereka sangat ingin belajar, terutama teman-teman yang dari perguruan tinggi juga ya, mereka sangat tertarik dengan konten-konten sejarah yang dihadirkan, yang ekspresikan oleh seniman, dan mereka ingin berbagi. Dan tentu ini sangat menggembirakan kami karena responnya baik sekali, bahwa dalam kondisi seperti ini Arjok masih bisa memberikan sesuatu untuk teman-teman pelajar ya, khususnya begitu, dan juga tentu untuk masyarakat luas yang ingin terlibat dalam kegiatan Arjok, walaupun tidak sepenuhnya bisa secara luring tapi bisa daring juga. Oke, keren banget nih Mas. Jujur nih aku pengen banget ke Arjok sebenarnya, ngelihat langsung, terlebih lagi ngelihat backgroundnya Mas Heri nih, belakangnya isinya karya-karya, lukisan-lukisan. Keren banget sih, aku pengen ngelihat langsung. Terus kayaknya spot fotonya juga bakal keren banget ya Mas. Banyak banget spot foto Instagramable nih, iya gak sih kalau anak-anak milenial zaman sekarang. Ya. Oke, lanjut nih Mas. Bagaimana sih perkembangan dari pelaksanaan Arjok sendiri sehingga dapat menjadi sebuah festival seni bertaraf internasional? Iya, sebenarnya kalau kita tuh tidak gini, di Arjok itu kita sebenarnya tidak memberikan label internasional pada saat pandemi sekarang ini ya. Memang dari dulu selalu orang lain justru yang bilang, atau siapapun lah, terutama wartawan maupun pecinta seni, bahwa Arjok itu adalah event seni rupa kontemporer, sebuah pameran yang berskala internasional dan dianggap sebagai pameran terbesar di Asia Tenggara. Itu kami tidak bilang, itu justru orang lain yang bilang gitu. Iya memang betul, kalau kita ngomongin standar internasional itu ada banyak, tapi kita tidak pernah bilang, karena ada beberapa poin yang harus kita tahu, bahwa standar internasional itu ada beberapa yang harus terlampir atau ada di dalamnya. Misalnya kualitasnya, kemudian pesertanya, kemudian waktunya, gitu kan. Dan yang paling penting adalah infrastrukturnya, kemudian itu harus memenuhi standar internasional. Sementara di Arjok itu kita ini kondisinya adalah merespon atau lebih kepada membuat sesuatu yang tadinya nggak ada jadi ada. Artinya yang tadinya itu biasa mestinya menjadi sesuatu yang kemudian cukup representatif untuk Arjok digelar. Misalnya gedung ini ya, gedung ini sebenarnya kampus gitu ya, sebenarnya bekas kampus isi Yogyakarta yang tahun 2008 itu sudah pindah ke Sewon atau lokasi lain. Ini kita sulap menjadi ruang pamer yang kemudian cukup representatif untuk menggelar karya-karya terkini dari seniman-seniman kita. Nah, saya kira internasional begitu ya. Jadi tadi harus ada kriteria yang ada di pameran internasional itu, ada 4 poin itu ya, mengenai kualitasnya, kemudian pesertanya, kemudian juga waktunya, dan tentu juga infrastrukturnya. Ya, itu sifatnya kalau dijabarkan akan luas banget gitu. Memang kita ini Arjok sudah banyak mengundang seniman dari luar negeri sebelum pandemi, tapi saat pandemi kan kita nggak bisa, makanya
Ini lebih cenderung kepada ya kita bikin pameran seperti layaknya Arjok sebelumnya, cuman bedanya ini tidak ada peserta dari luar negeri, tapi tanpa mengurangi kualitas, tanpa mengurangi apa ya karya-karya yang cukup banyak sekali yang diganti, yang kemudian cukup bisa dijadikan patokan bahwa inilah karya-karya perkembangan karya-karya dari seniman-seniman kita. Dan ini bisa mewakili dunia bahwa seniman-seniman kita pun juga banyak yang berkelas internasional. Mereka sudah banyak berkeliling dunia, banyak sekali teman-teman seniman di sini yang kebetulan berkenan ikut itu adalah seniman-seniman yang bertaraf internasional, gitu ya. Dan mungkin kalau teman-teman mau berkunjung nanti akan tahu mana sih seniman yang berkelas internasional. Tapi kalau saya suruh bilang semua di sini berkelas internasional secara kualitas, gitu ya. Mungkin perkara CV atau belum pernah pameran di luar negeri itu memang juga ada, tapi secara kualitas karya ini sangat keren dan memang layak untuk dibawa ke tingkat internasional begitu. Oke nih Mas, untuk pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Pesan apa sih yang ingin disampaikan kepada dunia seni atau dunia kreatif Indonesia secara khusus dan untuk masyarakat Indonesia juga nih, ataupun kepada dunia secara umum melalui Artjok 2021 ini? Ya, pertanyaan cukup berat sih buat saya. Jadi Artjok memang didedikasikan untuk membuat wadah, membuat sebuah kegiatan begitu ya, untuk menampung perkembangan seni dari para seniman kita. Dalam hal ini seniman-seniman rupa, khususnya ya pintu besarnya kan kami memang seni rupa, walaupun pada akhirnya di dalam kegiatan Artjok itu banyak seni-seni yang lain, baik itu film, kemudian juga ada arsitek, desain, bahkan fashion, bahkan juga ada science gitu ya, yang dikawinkan dengan seni. Jadi karena science dan seni itu biasanya kakak adik ya kalau kita tahu ya, itu bisa dihadirkan di dalam ruang Artjok menjadi bahasa seni dengan bahasa seni gitu, dengan bahasa artistik gitu kan. Nah, yang ingin saya sampaikan sebenarnya pada masyarakat luas bahwa seniman-seniman kita itu sebenarnya mereka tidak ketinggalan hasil karyanya, kehebatan karyanya itu dengan seniman-seniman yang ada di luar sana. Cuman masalahnya kita berbeda di wilayah presentasi mungkin ya. Nah, kita itu miskin ruang-ruang semacam ini gitu, semacam Artjok gitu. Jadi di tengah di tengah ketidaksiapan infrastruktur di Indonesia untuk menampung kegilaan karya-karya para seniman gitu ya, maka kemudian Artjok ini hadir. Kita persembahkan kepada negara setidaknya untuk kemudian bersuara melalui karya-karya dari para seniman kita gitu. Maka kemudian kita selalu menjaring, menyeleksi seniman-seniman siapa yang cukup mewakili perkembangan seni Indonesia untuk dunia. Kemudian dipresentasikan bagaimana ini disebut sebagai presentasi yang cukup ideal, dan ini harus disuarakan kepada dunia bahwa ini loh seniman-seniman Indonesia, bahkan seniman-seniman muda itu sudah capaiannya sudah seperti ini. Mereka bersuara dengan bahasa universal yaitu bahasa seni begitu, dan kemudian dikemas dengan sebuah peristiwa namanya peristiwa Artjok gitu. Maka kemudian perlu saya sampaikan di sini, selama penyelenggaraan Artjok dari sejak awal sampai sekarang ini, kita sudah diapresiasi mungkin lebih dari 1,5 juta pengunjung gitu ya, dan mereka hadir dari mana-mana. Mereka datang 60%-nya itu dari luar negeri. 30%-nya itu dari dari Indonesia, dari dalam negeri gitu ya. Kemudian selebihnya itu dari Jogja gitu, atau Jogja dan sekitarnya. Mungkin tadi salah sebut ya, maaf. 60% itu dari luar Jogja.
kemudian 30% justru dari luar negeri. Selebihnya itu adalah Jogja dan sekitarnya. Itu membuktikan bahwa apresiasi dari dunia seni dari luar negeri itu sedemikian besarnya untuk seniman-seniman kita, atau setidaknya untuk kehadiran Arjok melalui peristiwa presentasi karya-karya mutakhir dari capaian seniman-seniman kita. Nah, itu jadi lebih kepada kita memberikan wadah dan informasi kepada siapapun, dan saya selalu sampaikan bahwa yang menjadi sangat penting untuk dan prioritas untuk kami dari Arjok itu adalah pemerintah, supaya pemerintah memulai semangatnya itu dengan program-programnya, seperti halnya memberikan wadah pada seniman-seniman kita, seperti halnya Arjok, kemudian Bena, kemudian juga museum-museum yang kemudian lahir justru dari semangat personal dari seorang kolektor dan lain-lain. Itu harusnya itu didukung dan mungkin juga disupport begitu, setidaknya negara juga memiliki semangat yang sama. Ketika semangat seperti halnya Arjok ini dimiliki oleh negara, maka seniman-seniman kita akan semakin bagus, semakin terpresentasikan dengan baik, sehingga seniman kita itu bisa lebih dikenal di dunia dan bisa mengisi mengisi museum-museum di seluruh dunia, dan semoga ini harapan Arjok ini bahwa mempresentasikan karya-karya seniman kita ini itu bisa diabadikan dengan membuat atau memberikan jalan berupa seperti museum, memberikan infrastruktur berupa museum, sehingga apa yang menjadi generasi kita nanti ya, kalau melihat karya-karya pencapaian karya-karya seniman kita itu tidak harus pergi ke luar negeri. Kalau kita sudah punya museum, maka kemudian mereka juga bisa mengapresiasi karya-karya seniman kita melalui museum sendiri. Nah, itu salah satunya juga. Saya kira itu dulu, Mbak. Nanti bisa disambung lagi untuk pengertiannya. Oke Mas, berikutnya nih. Tahun ini kan merupakan tahun kedua ya Mas untuk Artjok diadakan secara daring, dan tahun ini juga lebih sulit nih situasinya daripada tahun lalu. Bagaimana sih persiapan dan persiapannya tuh gimana dan berapa lama nih Mas? Iya, tahun ini memang agak ajaib sebenarnya, ketika penyelenggaraannya memang kemudian butuh effort dan butuh semangat yang selalu dipupuk setiap saat ya, bukan hanya tiap hari tapi setiap saat gitu, karena benar-benar waktu itu bisa berubah, waktu itu bisa keputusan bisa berubah setiap saat. Arjok ini sebenarnya dirancang sudah sejak awal tahun lalu, bagaimana kita sudah melaksanakan sosialisasi Arjok dan sudah matang, rencananya juga cukup matang, akan tetapi di tengah-tengah penyelenggaraan 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu, ketika kami sudah kemudian berkumpul untuk mempersiapkan di lapangan, begitu tiba-tiba banyak sekali isu kenaikan yang terdampak COVID, sampai justru pada saat pelaksanaan kita terhantam oleh adanya peraturan PPKM. Kurang lebih 3 bulan saja kami kemudian bergulat dengan banyak keputusan yang bisa berubah setiap saat. Secara pendisplayan di wilayah galeri gitu, kita butuh waktu 1,5 bulan untuk mendisplay, gitu kan. Nah, itu sebenarnya capaiannya, bagaimana kita melaksanakan Arjok pada saat di pandemi tahun kedua ini. sangat berbeda jauh walaupun sama-sama pandemi antara tahun pertama dan tahun kedua ini. Kita memang poinnya adalah kita berhadapan dengan aturan dan keajaiban sang waktu yang bisa sedemikian cepat berubah. Oke, struggle-nya benar-benar ada banget ya Mas ya untuk tahun ini berarti ya. Iya. Tapi keren sih tim Artjok tetap bisa menyelenggarakan festival untuk menginspirasi publik di luar sana, tuh keren banget sih Mas. Dengan situasi yang lagi genting kayak gini ya.
Ya. Oke. Berikutnya nih Mas, ada apa aja sih di Arts in Common Time to Wonder? Atau mungkin bisa disebutkan Mas siapa aja seniman yang bergabung di tahun ini? Iya, kita sebenarnya sudah menggandeng ada sekitar 41 seniman ya, tapi yang kemudian terlibat di dalam program-program di Arjok itu sebenarnya kalau di jumlah itu bisa lebih dari 8 sampai 90-an seniman sebenarnya, tapi memang secara resmi Arjok diikuti oleh 41 seniman. Mereka banyak sekali seniman muda sebenarnya, seniman walaupun bukan seniman baru tapi tergolong seniman muda. Banyak juga ada beberapa sekitar 35%-nya itu adalah seniman yang memang sudah established gitu, seperti Mas Entang Wiharso yang sekarang hidup di Amerika, kemudian ada Mela Jasma, seniman Belanda yang tinggal di Jogja sudah dari awal-awal seni rupa bergerak di Indonesia, dan ada Mas Dompet yang seniman muda yang sudah melanglang buana pameran yang ada di luar negeri gitu, dan banyak karyanya sudah mengisi museum-museum di luar negeri. Banyak juga ada seniman muda seperti Mas Faris Devi Asta, kemudian ada juga Mas Angki Purbandono yang tergabung dalam komunitas MES 56, komunitas fotografi yang ada di Jogja. Dan banyak seniman Bandung seperti ada Mas Mas Eri Hartanto, dan juga ada Erika Hernawan dan Mas Erik Paurizi, Mbak Erika Hernawan dan Mas Erik Paurizi dari Bandung. Ada beberapa daerah yang sudah bergabung di Arjok ya, dari Bali, ada Jakarta, ada Bandung, dan Jogja. Dan juga ada di luar Jawa. Mereka sangat selalu antusias ketika tergabung dalam pameran Arjok. Karya-karyanya mungkin bisa dilihat ya nanti kalau mungkin teman-teman bisa menengok di sosial media kami atau publikasi kami seperti apa karya-karya mereka. Begitu, Mbak. Oke, bisa dicek langsung nih di sosial media dari Artjok untuk mengetahui karya-karya yang sedang dipamerkan gitu ya Mas ya. Oke, di masa pandemi ini nih Mas, kita menyinggung lagi soal situasi pada saat ini. Apa hal yang membuat Artjok tetap berani dan percaya diri untuk mengadakan pameran? Oke, jadi saya sebenarnya sudah menyampaikan juga di setiap pertemuan bahwa semangatnya Arjok ini bukan kemudian kami itu sedang melawan kondisi ya, atau bahkan mau melanggar aturan gitu, atau kita mencari kecepatan di dalam kesempitan, itu sama sekali tidak. Semangatnya Arjok itu sudah saya sampaikan juga tahun lalu, di mana Arjok Resilient diselenggarakan bahwa Arjok ingin menjadi pilot project penerapan kebiasaan baru di wilayah penyelenggaraan event seni gitu ya. Sebuah festival yang bisa terselenggara pada saat pandemi itu seperti apa gitu. Jadi kita selalu mencari dengan segala cara strategi yang kemudian aman, misalnya kemudian ini cocok di wilayah ekosistemnya kita gitu ya. Misalnya kalau kami di seni rupa, oh amannya seperti apa gitu. Kalau di pertunjukan mungkin teman-teman dari pertunjukan seniman-seniman teater misalnya, mereka juga harus buat, karena apa? Mereka juga kalau nggak buat menyesuaikan kondisi ya mereka tidak akan tahu penyesuaiannya itu seperti apa. Sama seperti Arjok pada saat itu bukan nekat gitu atau apa, tapi kami ingin tahu, kami ingin merasakan, kami ingin mencari, kami ingin punya pengalaman apa yang selalu digaung-gaungkan mengenai kebiasaan baru atau new normal itu seperti apa di wilayah kami itu. Presentasinya seperti apa, prosesnya seperti apa, kemudian tantangannya kami akan siap hadapi, misalnya terutama di wilayah perizinan.
negara atau pemerintah pasti belum mempunyai modul yang kemudian sangat cocok dengan ekosistem seni ini. Misalnya kalau kami sendiri dari si pelaku seniman misalnya tidak membuatnya, oh begini yang aman, oh ini yang kemudian tidak melanggar aturan gitu ya. Misalnya ruangannya mesti dibuat seperti apa, kemudian kriteria karyanya mesti seperti apa, apakah kemudian ini kemudian menimbulkan penularan apa tidak gitu. Atau kemudian yang lain banyak sekali. Misalnya bagaimana presentasi karya yang biasanya adalah interaktif, pengunjung harus pegang, kemudian pengunjung harus mencium misalnya, nah, itu akan kita batasi. Maka kemudian semangatnya adalah yang pertama tadi adalah ingin menerapkan kebiasaan baru menjadi pilot project pada wilayah penyelenggaraan event seni semacam Arjok. Kemudian poin yang kedua, Arjok tetap menyelenggarakan event pada saat pandemi seperti ini karena kami tidak ingin kemudian menyerah begitu saja dengan keadaan. Maka kami harus membuktikan bahwa kami bisa bergerak, kami bisa hidup, kami bisa bertahan gitu ya dengan kondisi apapun, bahkan kami bisa memberikan sesuatu yang positif dan berguna, entah itu menginspirasi, entah itu hanya nyemangatin gitu ya, pada teman-teman yang lain yang berada di ekosistem ini, ataupun kepada di wilayah atau divisi seni yang lain, ataupun di divisi profesi yang lain gitu ya. Kami tetap hadir, kami tetap berbuat sesuatu. Maka kemudian poin kedua bisa disebutkan adalah ingin menjadi penggerak ekonomi gitu ya di wilayah ekosistem ini, atau dengan memberikan semangat untuk pemulihan ekonomi di wilayah ekosistem ini. Itu poin yang kedua. Jadi sekali lagi Arjok ada sebenarnya pengen menunjukkan bahwa kami seniman, kami para pelaku kreatif tetap bisa berkarya dalam keadaan apapun, karena kami percaya justru di tengah keterbatasan kami bisa melahirkan karya-karya hebat, justru kami bisa menunjukkan bahwa kami ini kuat, dan setidaknya karya-karya kami itu bisa menandai sebuah sejarah bahwa kita pernah mengalami hal seperti ini, maka tandanya adalah sebuah karya yang monumental atau sebuah gerakan yang monumental sebagai penanda zaman begitu. Oke, keren banget sih Mas. Benar-benar Arjok tuh memberikan vibes yang positif banget nih untuk publik. Jadi juga halayak sekitar juga tetap semangat nih, kayak wow keren banget ya Arjok tetap bisa menyelenggarakan pameran di tengah situasi genting saat ini kayak gitu. Oke, lanjut nih Mas. Seperti yang kita tahu nih, di tahun ini ada program Artist Award dan Performance yang sempat absen di Artjok tahun lalu. Apakah kedua program ini hadir nih Mas di Artjok di tahun ini, dan apa bisa dijelaskan sih gimana sih kedua program tersebut gitu? Ya, yang pertama tentang Young Arts Award ya. Dan memang tahun lalu memang namanya juga Artjok Artjok tanggap darurat ya. Jadi kami memang meniadakan program itu karena kami masih meraba tahun lalu seniman-seniman ini pada ngapain, kondisinya seperti apa, terus kami juga harus istilahnya kami juga harus menanyakan secara detail kabarnya gimana, apakah pada ketakutan, apakah justru pada semangat gitu. Makanya kegiatan yang Artist Award yang sifatnya memberi penghargaan itu belum pas kalau kemudian kita adakan tahun lalu. Dan memang kecenderungannya adalah mereka berkarya dalam kondisi sangat darurat, sehingga nggak pantas juga kami kemudian memberikan penghargaan, karena karya yang terbaik bukan dia memenangkan sebuah pertarungan, akan tetapi karya yang baik dinilai sebagai sebuah karya yang dianggap bisa menyesuaikan dengan tema yang ada.
tahun lalu temanya tidak cukup relevan untuk memberikan penghargaan kepada mereka. Nah, kemudian dengan semangat yang sama tahun ini kita kemudian kembali menghadirkan Young Artist Award karena kita persiapannya cukup lumayan, walaupun dalam keadaan justru lebih berat ini, kami ingin memberi motivasi juga kepada seniman muda yang memang sudah mempersiapkan karyanya sejak lumayan waktu cukup panjang gitu dari awal tahun lalu. Seniman di bawah umur 35 tahun. Nah, mereka sedang berlomba, berkompetisi untuk bisa diterima di Arjok melalui open call, sehingga kami harus menepati janjinya bahwa kita harus memberi penghargaan kepada 3 seniman terbaik itu versi Arjok dan juri yang ditunjuk begitu, bahwa seniman ini harus beri motivasi lebih sehingga bisa mendorong mereka karyanya akan lebih hebat lagi, dan mungkin juga bisa memberikan informasi kepada pecinta seni bahwa kita mempunyai 3 seniman hebat gitu, pilihan dari Arjok, dan ini Anda harus bisa mengapresiasinya. Seperti itu kurang lebih. Jadi penghargaan ini kami juga didukung dari pemerintah memberikan semacam hadiah begitu dan piagam dari kami yang kemudian bisa lebih membuat seniman mungkin juga lebih percaya diri. Dan saya kira sekarang ini sudah terpilih dan mungkin bisa dilihat di web siapa aja seniman yang berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Young Artist Award dari Arjok tahun ini. Dan yang kedua adalah Daily Perform. Daily Perform itu sebenarnya salah satu program yang selalu ditunggu juga oleh teman-teman seniman di luar seni rupa mungkin ya. Jadi ada pertunjukan musik, kemudian ada juga teater, kemudian tari, kemudian juga ada workshop dan lain-lain. Itu yang selalu diselenggarakan pada saat Arjok. Jadi tahun ini kami tetap mengadakan, walaupun istilahnya tidak daily perform, tapi weekly ya, atau setiap weekend ya. Setiap weekend 3 atau 2 hari itu programnya kita rancang, dan itu tetap menyesuaikan kondisi. Kita mengundang teman-teman dari musik, dari teater, dari tari atau dari divisi lain untuk mengisi kegiatan perform di Arjok melalui panggung yang kami sudah siapkan, kita rancang dengan menyesuaikan kondisi ini. Daring maupun luring, itu yang akan kita rancang untuk setelah nanti PPKM dibuka tentunya. Dan ini sangat menggembirakan karena ini juga didukung oleh pemerintah melalui anggaran yang kita ajukan, dan ini sebagai bentuk support dan mungkin juga memberi kesempatan kepada teman-teman dari divisi seni yang lain untuk tetap berkarya dalam kondisi seperti ini. Oke, berikutnya nih Mas, gimana sih antusiasme dari masyarakat di Arjok tahun ini, mengingat Arjok dilaksanakan berbarengan dengan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah? Iya, sebenarnya teman-teman yang loyal dan selalu datang kepada di setiap Arjok itu mereka sudah sangat menunggu gitu ya. Kita lihat responnya di sosial media kami, Instagram ya terutama, dan mungkin juga di sosial media yang lain. Mereka sangat menunggu dan berharap PPKM ini atau berharap keadaan ya kondisi sekarang ini segera membaik sehingga memungkinkan teman-teman ini bisa hadir langsung ke Arjok. Karena Arjok ini adalah sebuah peristiwa budaya berbentuk festival begitu ya. Jadi tidak hanya karya-karya yang ada di dalam ruang pamer, tetapi suasana Arjok itu mesti dialami. Jadi ketika orang hanya melihat melalui sosial media ataupun program-program online itu kurang berasa gitu loh. Jadi membuat orang datang itu akan membuat
total merasakan bahwa peristiwa ini adalah sebagai seni tersendiri gitu ya. Jadi peristiwa Arjok adalah seni peristiwa di mana orang itu bisa tidak hanya berbicara mengenai detail karya per karya, tapi bagaimana Arjok ini dikemas dari depan sampai belakang sedemikian rupa yang merayakan sebuah zaman begitu dengan sebuah peristiwa festival. Jadi ya harapannya teman-teman yang kemudian di luar sana mereka sangat menunggu benar-benar bisa datang, jadi tidak hanya melihat secara online. Kalau secara online ya itu seperti melihat animasi kali ya. Jadi itu pun sudah kami lakukan sejak zaman sebelum adanya pandemi. Nah, kenapa Arjok itu selalu didatangin ribuan orang dalam satu hari itu karena itu. Jadi yang nggak tergantikan adalah ketika suasana Arjok itu dirasakan tidak hanya sekedar peristiwa seni, tapi itu juga adalah sebuah momen yang mengedukasi bagaimana kita bisa belajar banyak hal melalui bahasa seni di dalam Arjok begitu. Oke Mas, kita berharap supaya PPKM nih bisa cepat selesai, juga pandeminya juga cepat selesai, biar kita juga bisa sama-sama menikmati pameran secara langsung ya Mas ya. Ya. Oke, kita masuk ke sesi kuis nih Mas, seru-seruan aja sih sebenarnya. Oke, ini ada quick question. Ini menurut Mas Heri sendiri nih ya. Jadi kita nanya, Mas Heri jawab cepat dan menurut asumsi atau persepsi dari Mas Heri sendiri. Oke, siap Mas? Ya, mari. Oke, kita mulai. Arti Arjok buat Mas Heri apa sih? Itu adalah sebuah karya seni saya. Itu adalah kesenian. Dan itu sifatnya personal karena menurut pertanyaannya adalah menurut saya, maka itu adalah seperti anak ya, bagaimana saya harus kemudian ini membesarkan, merawat supaya ini lebih berguna kepada orang lain melalui bahasa seni, melalui gerakan seni, melalui kebersamaan dan kolaborasi dengan seniman daripada siapapun. Maka Arjok ini buat saya adalah sebuah karya seni yang kemudian ini harus berguna kepada siapapun. Oke, berikutnya nih Mas. Hal paling berkesan apa dari Arjok 2021 ini? Ya, pengalaman banyak yang saya dapatkan di sini adalah hal-hal yang baru tentunya pada saat kita justru dengan keadaan yang sangat penuh tekanan gitu ya, kita mendapatkan hal-hal baru, bagaimana kita ini kekompakan sangat berasa, kemudian juga semangat teman-teman yang sangat berasa bagaimana memperjuangkan sebuah karya itu tidak mudah. Yang nilai yang paling penting di situ adalah kebersamaan untuk menandai sebuah waktu gitu. Oke, yang paling bernilai adalah kebersamaan. Berikutnya nih Mas, karya apa sih yang paling berkesan selama berjalannya Arjok di tahun 2021 ini? Sebenarnya seluruh karya itu sangat berkesan di sini karena kami terlibat langsung dan bekerja langsung dengan seniman-seniman. Bagaimana kita berkolaborasi bahu-membahu untuk bisa mempresentasikan atau menghadirkan karya itu secara maksimal. Jadi kalau saya boleh bilang bahwa kesan yang paling mendalam adalah bekerja dengan mereka dalam kondisi yang sangat terbatas. Walaupun seniman tidak hadir, mereka ada di Bandung, mereka ada di Bali, mereka ada di Jakarta, mereka ada di rumah, walaupun ada di Jogja, kami tetap bisa berkolaborasi bagaimana kita bekerja menghadirkan karya ini tanpa harus menimbulkan kerumunan karena harus kerja kolektif atau kerja bersama ya. Maka kemudian saya yang sangat berkesan adalah saya jadi mengerti gitu bagaimana jarak yang memisahkan kita begitu tanpa mengurangi kebersamaan, tanpa mengurangi rasa bagaimana kita itu satu tujuan adalah membuat presentasi karya yang sebaik-baiknya. Maka kemudian saya bisa katakan bahwa seluruh karya di sini itu sangat berkesan karena apa? Prosesnya menghadirkannya itu adalah butuh sesuatu yang mungkin tidak tergantikan di lain waktu. Itu yang kemudian saya ingin sampaikan. Oke Mas, yang terakhir nih, harapan untuk Arjok ke depannya. Ya, Arjok ke depannya tentu seiring dengan
mungkin perginya pandemi ini, perginya musibah pandemi ini, Arjok harus bisa tampil lebih baik. Tentu masih tetap akan menghadirkan karya-karya terbaik buat masyarakat, menghadirkan karya-karya terbaik dari hasil seniman-seniman kita, sehingga tidak lagi orang awam gitu nggak paham seni. Jadi mereka harus paham seni, dan sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan bahasa artistik karya daripada seniman. Jadi harapannya Arjok semakin berguna buat masyarakat saja. Oke, nggak kerasa nih Mas, bincang-bincang kita sudah hampir 1 jam ya Mas ya. Terima kasih Mas Heri atas waktu dan kesediaannya. Semoga apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat Erlangga semuanya. Oh iya, sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan kesan nih dari Mas Heri kepada seniman-seniman di luar sana nih Mas. Terlebih lagi dalam situasi yang terbatas pada kali ini. Iya, saya ingin sampaikan juga pada apa yang seperti yang saya alami, teman-teman alami di dalam tim pelaksana Arjok maupun seniman yang tergabung dalam Arjok Time to Wonder tahun ini. Kami ingin sampaikan, mungkin saya tidak bermaksud mewakili, tapi setidaknya ini saya sebagai penyelenggara Arjok, bahwa Arjok hadir itu karena semangat kita ingin menandai sebuah zaman dengan karya yang positif ya gitu. Jadi dalam arti positif itu ada lebih baik. Artinya kita dengan di bawah tekanan pandemi yang luar biasa ini, maka bagaimana kita tetap muncul sebagai sebuah insan, teman-teman seniman yang kuat, yang kemudian tetap menginspirasi siapapun, menunjukkan kepada siapapun bahwa kita itu manusia yang bisa bekerja bersama, bersatu melawan keadaan yang mungkin ini kurang baik buat ekosistem kita. Jadi saya berharap teman-teman tetap berkarya, menandai zaman dengan karya yang lebih hebat, bahwa kita seniman di Indonesia mampu bertahan dan bahkan bisa melawan hal-hal yang kurang baik ini menjadi hal-hal yang kemudian bisa menguatkan siapapun. Oke, baik nih sahabat Erlangga, berikut adalah pesan dari Mas Heri untuk para seniman di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa biarpun dalam situasi dan kondisi saat ini tidak menutup kemungkinan atau tidak menyurutkan semangat untuk tetap berkarya ya Mas ya, dan menyebarkan vibes yang positif untuk sekitar kita. Semoga sahabat Erlangga bisa mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat dari AirPod kali ini. Sekian AirPod kali ini, dan terus saksikan AirPod hanya di YouTube channel pada kanal Erlangga Inspirasi Channel kami. Dan kami juga masih punya banyak pembahasan lain yang tentunya sangat bermanfaat dan menarik untuk dibahas bersama. Oke, semoga sahabat Erlangga semua selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa tetap di rumah aja. Indonesia pasti bisa dan Indonesia pasti pulih. Terima kasih Mas Heri atas kesediaan waktunya juga, dan sampai jumpa sahabat Erlangga.